Ya, sekarang kita lanjut lagi untuk katrol berotasi dengan 2 beban. Kalau yang kemarin kita bahas adalah katrol berotasi dengan 1 beban. Nah, sekarang semakin kompleks dia ya. Nah, di sini ada beban M1, ada beban M2. Nah, tetap aja ini harus kita hitung dulu atau kita tulis persamaan dari hukum Newton tentang gaya. Berarti ini nanti adalah M1 kali G, sementara ini M2 dikali dengan G. Nah, ini kita hitung satu-satu ya. Pertama untuk balok M1. Jadi kita tulis dulu di sini balok M1. Kita lihat di sini harus kita tahu dulu apakah M1 lebih besar dari M2. Nah, kita misalkan ini M1 lebih besar dari M2. Kita berpatokan dari sini. Oleh karena itu nanti M1 akan turun, M2 akan naik. Nah, ini akan berpengaruh ya terhadap perhitungan kita. Nah, kalau M1 turun nanti, maka kita buat persamaannya di sini M1 kali G dikurang T1 akan sama dengan M1 kali A. Sementara kalau kita tinjau nanti di sini, kita buat T1 akan sama dengan M1 kali G dikurang M1 kali A. Nah, selanjutnya kita tinjau M2-nya. Di M2 ini kan dia naik, sedangkan M1 tadi dia turun. Nah, kalau dia naik berarti T2 yang positif, berarti T2 dikurang M2 kali G akan sama dengan M2 kali A. Oleh karena itu nanti T2 akan sama dengan M2 kali G tambah M2 dikali A. Nah, jelas di sini ada 2 persamaan ya, yaitu persamaan pertama menyangkut T1 di sini, persamaan kedua menyangkut T2. Nah, ini jelas T1 ya, perlu diingat bahwa T1 tidak sama dengan T2. Jadi berbeda kasusnya kalau katrolnya licin dan katrolnya berputar. Dalam hal ini katrolnya dianggap berputar ke kiri, jadi dia memiliki momen inersia. Nah, selanjutnya untuk persamaan ketiga kita tinjau dulu katrolnya. Jadi di sini ada katrol. Nah, kemudian dia ditarik, diputar ke sini dengan gaya T1 dan ditahan di sini oleh gaya T2. Dia tidak sama ya. R-nya ada di sini, ini juga ada R ya. Nah, persamaannya nanti sigma torsi itu akan sama dengan I kali alfa. Nah, kalau kita lihat arah geraknya, arah gerak dari katrol ini adalah ke kiri, berarti T1 nanti yang positif ya. Jadi boleh nanti kita buat di sini T1 kali R dikurang T2 dikali R itu sama dengan I kali alfa. Jadi persamaannya sekarang, nah inilah yang harus kita teruskan sekarang ya. Bagaimana caranya nanti? Nah, di sini nanti kita buat T1-nya dengan R dan momen inersianya bisa kita coret R-nya. Nah, contoh ya. Ini R, T1 kurang T2 akan sama dengan setengah M R kuadrat, kemudian alfanya ini kita ganti dengan A per R. Jadi ini coret-coret, ini juga coret, ini juga coret nanti. Nanti persamaannya nanti adalah T1 kurang T2 akan sama dengan setengah kali M kali A. Oke, boleh kita masukkan nilai T1 yang ada di sini dan nilai T2 yang ada di sini nanti. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana aplikasi soalnya. Contoh soal di sini, pada sistem di samping M1 adalah 10 kg, M2 adalah 4 kg, dan massa katrol adalah 2 kg. Katrol dianggap silinder pejal. Tegangan tali T1 dan T2 adalah berapa? Nah, pertama kita tinjau dulu yang M1 ini ya. M1 itu gerakannya ke bawah karena dia lebih berat ini, sedangkan M2 akan naik ke atas. Jadi kita coba buat persamaannya. Ya, di sini M1 dikali G dikurang T1 akan sama dengan M1 dikali A. Atau kita lanjut, T1 sama dengan M1-nya 10 kg, berarti dikali 10, 100 dikurang 10A. Inilah persamaan pertama. Sementara persamaan kedua boleh kita buat di sini M2
Nah, M2 ini gerakannya ke atas, maka nanti yang positif adalah T2, sehingga nanti T2 dikurang M2 kali G sama dengan M2 dikali A, sehingga nanti T2 itu akan sama dengan M2 kali G, M2 nya 4 kg, berarti 40 ditambah 4A. Jadi nanti inilah kita buat yang persamaan kedua, yang ini tadi persamaan pertama. Nah, sekarang kita tinjau katrolnya. Katrol itu dia tadi arahnya putarannya ke kiri, berarti dia ditarik oleh T1 kemari, sementara ini ditarik juga oleh T2. Tapi karena T1 lebih besar dari T2, maka dia akan berputar ke kiri nanti. Oleh karena itu boleh kita buat nanti sigma torsi itu sama dengan I kali alfa. Kita batasi dulu ya di sini. Nah, sigma torsi itu adalah torsi ke kiri dikurang torsi ke kanan. Torsi ke kiri yang positif di sini karena T1 lebih kuat dari T2. Maka nanti di sini T1 kurang T2 kali R. Langsung kita buat R-nya ya. Torsi itu sama dengan I kali alfa. Kita tulis lagi ya. T1 kurang T2 kali R sama dengan setengah MR kuadrat dikali alfa itu A per R. Sehingga ini kecoret, 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 kecoret. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilai untuk persamaan ini ya. Nah, di sini T1, T2, kemudian ada M, kemudian ada peubah A satu lagi. Oleh karena itu nilai T1 kita ambil dari T1 yaitu 100 dikurang 10A dikurang T2, kita ambil nilai T2 yaitu 40 tambah 4A. Nah, ini dia pengurangannya akan kita buat sama dengan setengah kali M. Tadi katrolnya masanya 2 kg, baru kita kali A. Nah, kalau kita lihat di sini langsung kita buat, kita dekatkan angkanya 100 dikurang 40, nanti dikurang 10 dikurang 4 itu menjadi dikurang 14A akan sama dengan ini, kita coret A. Oleh karena itu nanti A nya kita pindahkan ke kanan, di sini jadi 15A, sementara di sini jadi 60. Berarti nilai A 60 bagi 15 adalah 4 meter per second kuadrat. Nah, selanjutnya bisa kita hitung berapa nilai T1, berapa nilai T2. Dari persamaan tadi, T1 sama dengan 100 dikurang 10A. Berarti nanti di sini T1 akan sama dengan 100 dikurang nilai A adalah 4, berarti 4 kali A 40, berarti nanti di sini 60 Newton. Sementara T2 itu akan sama dengan 40 tambah 4A, berarti sama dengan 40 ditambah 4 kali 4 adalah 16, maka nanti ini 56 Newton. Nah, kita lihat jawabnya ya. Ternyata jawabannya adalah delta.